Yo dan halo guys, balik lagi di channelku. Kali ini kita akan bahas CCG episode selanjutnya. Oke, kemarin kita disaksikan Sun Wukong melawan Tianzun. Tianzun melawan Liu dan Bailang. Liu terluka parah dan terbelah menjadi dua. Dan sekarang ini kita akan menyaksikan Sun Wukong yang melawan Yuan Tianzun. Dan apakah Sun Wukong akan menang? Kita saksikan saja, check it out. Oke, dan kali ini kita disaksikan Sun Wukong yang dipukul dari bawah oleh Yuan Tianzun. Karena Yuan Tianzun yang sangat kuat, sehingga Sun Wukong kewalahan menghadapinya dan dia sampai berdarah-darah. Dan Yuan Tianzun pun berkata, "Bagaimana menurutmu dalam api kemarahanku?" Sambil dia berteriak, "Iya, kamu sudah selesai. Ledakan kebencian Keiji." Dan seketika tubuh besar Sun Wukong pun tembus oleh jurus itu dan kemudian meledak. Boom. Dan tubuhnya kembali mengecil, kemudian terlempar. Sun Wukong pun berkata, "Ini kemampuannya. Sesungguhnya tidak ada yang seperti ini." Ketika dipukul itu rasanya menyakitkan. Frustasi, putus asa dan sebagainya masuk ke dalam tubuh. Aku bahkan tidak bisa membangkitkan kekuatanku untuk melawan energi kegelapannya. Yuan Tianzun pun berkata, "Tak disangka, aku tertarik oleh seekor monster fana sepertimu. Siluman kera. Oh, pukulanmu melukaiku." Pukulan yang di episode sebelumnya itu loh guys. Yuan Tianzun lanjut berbicara, "Kau membuatku semakin marah. Bahkanlah seluruh kemampuan kekuatanmu hingga tak tersisa." Kemudian Sun Wukong meledek. "Tianzun, malu ya? Masih melawan? Ingatlah identitasku. Aku bisa menjadi kera raksasa. Melawan seekor semut membuatku ingin menginjaknya dengan keras." Dan kata-kata itu membuat Yuan Tianzun semakin marah. "Berhenti berdebat. Tak ada yang perlu dikatakan sekarang. Aku tidak bisa diprovokasi. Sebelum kau musnah menjadi abu, kemarahanku tidak dapat memudar," kata Yuan Tianzun. Sambil dia meluncur macam roket ke arah Sun Wukong. Kemudian Sun Wukong berkata, "Kau bicara apa? Aku tidak takut sama sekali kepadamu. Datanglah." Kemudian Yuan Tianzun menjawab, "Dasar kau monyet, kau akan menangis memohon ampun. Jadilah debu." Namun tiba-tiba adik kerbau datang dan menghalangi Yuan Tianzun menggunakan tongkat trisulanya, yang membuat Sun Wukong terkejut. Kemudian adik kerbau berkata kepada Yuan Tianzun, Aku tak tahu asalmu, juga tak ingin tahu. Pokoknya aku ingin kau menjauh, atau lewati aku dulu. Jiwa banteng, bangkitlah." Dan seketika adik kerbau berubah menjadi banteng. Kemudian dia berkata, "Tandukan banteng liar," sambil menyeruduk Yuan Tianzun. Kemudian Yuan Tianzun berkata, "Sepertinya sangat bertenaga," dan dia pun terlempar membentur batu. Kemudian adik kerbau berkata, "Ini mirip dewa yang diselimuti kegelisahan. Raja Kera, kenakalan yang kamu perbuat, memprovokasi dewa seperti ini." Kemudian Sun Wukong berkata, "Dia seorang dewa gelap, Yuan Tianzun. Apa kamu pernah mendengarnya?" Adik kerbau menjawab, "Oh, ternyata begitu. Aku belum pernah mendengarnya." Kemudian Sun Wukong berkata, "Xiao Yu ditangkap." Adik kerbau berkata, "Aku khawatir dia tidak bisa diselamatkan." Kemudian Sun Wukong menjawab, "Tidak, dia akan kembali. Realitanya ada batas kekuatannya." Adik kerbau terkejut. Kemudian Sun Wukong berkata, "Adik Niu, kau ada di sini. Gunakan kekuatan Raja Banteng. Kita berjuang bersama." Kemudian adik kerbau menjawab, "Ups, apa katamu? Dari mana kamu tahu?" Kemudian Sun Wukong berkata, "Halo, jangan pura-pura. Aku terkoneksi dengan hatimu. Aku tahu rahasiamu." Kemudian adik kerbau menjawab, "Memalukan. Gimana seorang mengetahui ini dengan baik? Wukong, kamu sungguh mengetahui rahasiaku dengan jelas. Itu mustahil. Aku hanya bisa melakukannya itu jika kita menjadi pengantin."
Kemudian Sun Wukong berbicara pengantin wanitaku sambil memikirkan menikah dengan Raja Kerbau. Andai dia pun berandai-andai sambil memuntah. Kan lucu Raja Kera menikah dengan Raja Kerbau. Kemudian Raja Kerbau berbicara, "Hei, apa yang kamu pikirkan? Apa yang kamu bayangkan? Apa maksudmu? Aku bahkan tidak membencimu karena jadi kecil sekarang, kerdil." Kemudian Sun Wukong pun menjawab, "Oh, bukan itu, aku hanya berfantasi, imajinasi." Adik Kerbau pun berkata, "Wukong, kau telah terbukti mencuri rahasia hatiku. Bagaimana kamu bertanggung jawab? Ini adalah rahasia hidup." Kemudian Sun Wukong berkata, "Kamu pikir aku mau melihatnya? Aku akan merahasiakannya." Kemudian adik Kerbau berbicara, "Oh, ngomong-ngomong kamu juga menyukaiku. Jika tidak, buat apa kau mempertaruhkan nyawamu untukku?" Kemudian Sun Wukong berkata, "Tenanglah, kamu terlalu banyak berpikir. Bereskan ini dulu seperti seorang pria." Kemudian Yuan Tianzun berbicara, "Siluman rendahan lainnya tidak takut mati sama sekali, berani menantangku. Aku akan memberikan kalian berdua kematian yang buruk." Kemudian Sun Wukong berbicara, "Yakinlah, pasti bisa. Wow, sepertinya dewa ini sangat kuat." Sun Wukong berbicara, "Ini hanya perlu dihajar." Adik Kerbau berkata, "Oke, baiklah." Dan mereka berdua melompat ke arah Yuan Tianzun. Ya, tombak banteng Yuiji. Namun sayangnya tongkat itu langsung direbut oleh Yuan Tianzun. Adik Kerbau berkata, "Oh, Trisulaku, dia ingin merebutnya." Dan kemudian Sun Wukong menggunakan tongkatnya menjadi banyak dan memukul Yuan Tianzun hingga tongkatnya menutupi seluruh bagian tubuhnya hingga terlihat mukanya doang. "Toya Raja Kera, rasakanlah." Kemudian adik Kerbau berkata, "Kesempatan yang sangat langka." Kemudian dia memegang tongkatnya dan menggunakan jurus kincir angin. Dan Yuan Tianzun pun terpental, namun dia terus mencoba bertahan. Yuanzi berkata, "Raja Kera dan Raja Kerbau, di hadapanku kalian bukan apa-apa." Iya, kemudian dia mengeluarkan jurus panah keputusasaannya. Sun Wukong dan pun kesakitan. Adik Kerbau berkata, "Ada sesuatu." Sun Wukong pun menjawab, "Saudari Niu, berhati-hatilah. Jika panah jarum ini mengenaimu, itu akan meledak." Dan benar saja setelah mengenai mereka berdua meledak, sehingga membuat mereka berdua terpental dan kemudian jatuh. Kemudian Raja Kerbau berkata, "Oh, ledakan gempa jarum ini, apa yang harus kita lakukan?" Dan saat tiba-tiba Yuan Tianzun muncul. "Saatnya mati," kata Yuan Tianzun. Dan benar saja Yuan Tianzun menggunakan telapak tangan penghancur tepat mengenai dada Adik Kerbau. Susune kena cok, dan telapak tangan penghancur itu membuat tulang rusuk Adik Kerbau patah. Kemudian Adik Kerbau terjatuh dengan kerasnya. Kemudian Sun Wukong berkata, "Dewa Tianzun bodoh, lawan aku jika kau punya kemampuan." Dan Sun Wukong pun memukul Yuan Tianzun. Yuan Tianzun berkata, "Raja Kera, perjuanganmu berakhir di sini." Yang membuat Sun Wukong terkejut. Dan secara tiba-tiba tongkatnya berubah menjadi batu dan patah. Sun Wukong pun kaget, "Toya emas." Dan Yuan Tianzun berkata, "Toyamu sudah hancur, saatnya giliranmu." Dan Sun Wukong pun digeplek macam nyamuk. Sun Wukong terus berusaha untuk menahan geplekan tangan tersebut. Sun Wukong pun berkata, "Hanya segini, kau tak akan mampu membunuhku." Kemudian Yuan Tianzun menekan tangannya semakin kuat dan dia berkata, "Sun Wukong, apa kau pikir ingin kabur? Sayang sekali, musnahlah. Walau tubuhku semejis apapun, kau akan mati membatu. Rasakanlah, tubuhmu tak mampu menahannya lagi." Retak. Apakah itu menyakitkan? Hancurlah, katanya. Tubuhmu akan runtuh. Rasa sakit meledak dari dalam dan terus meningkat. Dan seketika terdengar Xiao Yu berkata,
Kak Gokong, ayo bangkit. Sun Wukong berkata, Xiaoyu. Kemudian Xiaoyu berbicara, Yuan Tianzun menyegelku di dalam tubuhnya. Dia menyerapku hingga dia menjadi semakin kuat. Apa yang akan kau lakukan tidak banyak, tapi aku bisa melihat jauh di dalam dirimu. Kakak, kamu telah melalui ujian langit dan bumi. Itu adalah berkat dari konsistenmu. Ingat, aku hanya ingin kamu tidak menyerah sampai bertemu di lain waktu. Kemudian Sun Wukong menjawab, kupikir aku tidak akan kalah di sini. Dan Xiaoyu pun memanggil Sun Wukong untuk terakhir kalinya. Kakak Sun Wukong. Dan Yuan Tianzun berbicara, menyedihkan, kematianmu sudah dekat. Menyenangkan melihatmu mati inci demi inci. Kau kesal, monyet iblis yang sok. Kau banggakan hidupmu, tapi yang kau lakukan tinggal seperti mimpi dan gelembung. Kau tidak punya apa-apa lagi. Lihat aku dengan kedua matamu. Aku yang membunuhmu, kata Yuan Tianzun. Dan Sun Wukong pun hancur. Dia mati untuk kedua kalinya. Dan chapter ini pun bersambung. Apabila kalian penasaran dengan cerita selanjutnya, silakan like, komen, dan subscribe. Tekan loncengnya biar kalian gak ketinggalan cerita selanjutnya. Terima kasih.